Saya pernah jelaskan dan Bapak Ibu pegangi konsep itu ya. Sekarang mumpung Anda masih bisa bernafas, masih hidup, di muka bumi ini cuma ada dua jalan, nggak ada jalan yang ketiga, tidak bisa disatukan dan harus clear, jelas keputusannya. Dari sekarang ambil keputusan. Jalannya Allah, pencipta langit dan bumi, dan la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya siapa? Para nabi-nabi. Nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada siapa? Para ulama. Ulama menyebar ilmunya daripada dai-dai. Hadirnya Anda di majelis ilmu seperti ini, saya atau bukan saya yang mengisi pengajian sama saja. Ini sekarang akan menuntun Anda ke jalannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Anda akan tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana nggak boleh, mana yang diperintahkan wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Kemudian kita lakukan, jadikan itu sebagai prinsip hidup. Meninggal masuk surga. Surga yang dijanjikan demi Allah bukan dongeng, tapi sebuah janji yang pasti. Bidadari lah, bidadara lah, pohon-pohonnya, makanannya, istananya, dan luar biasa. Intinya adalah itu jalan satu. Jalan yang kedua, jalan iblis, yang biasa diistilahkan dengan syaitan. Dan sudah pernah saya jelaskan, jin punya tiga golongan sebagaimana manusia tiga golongan. Ada yang beriman, jin beriman sama jin muslim, sama manusia muslim, mukmin, tidak akan mengganggu satu sama yang lain, tidak akan interaksi, tidak ketemu, tidak boleh makan, tidak boleh menikah, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bertetangga, tidak ada urusan sama jin. Mereka beribadah sendiri. Dan dari 124.000 nabi, semuanya Allah utus dari manusia, nggak ada jin. Karena jin itu dibawa golongan manusia, dibawa kepemimpinan manusia. Jadi mereka hanya ikut saja dengan manusia. Makanya salah kalau ada manusia yang minta tolong sama jin. Itu ngawur, kebodohan bagi mereka. Karena manusia lebih di atas daripada jin. Tidak ada satupun dari manusia yang turun di sebuah tempat kecuali semua syaitan akan takut dengan dia. Semua syaitan. Syaitan itu akan berubah rasa takutnya, akan berani dengan manusia kalau manusianya yang takut. Dari golongan jin ada mukmin dan ada golongan yang fasik, muslim tapi banyak dosanya, dan juga ada jin yang kafir. Jin yang fasik dan kafir disatukan namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan, karena di dalam golongan jin ada yang beriman. Pemimpin syaitan adalah iblis. Iblis ini punya ikrar. Pada saat dia berikrar kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya karena saya ingin menyesatkan nih manusia. Kenapa iblis mengatakan begitu? Dia benci pada Adam, padahal Adam nggak pernah interaksi sama iblis. Iblis sudah ada sebelum Adam, jauh. Bahkan sebagian ulama ada yang menukil athar yang mengatakan iblis itu umurnya sudah ribuan tahun pada saat itu. Sudah tua, gitu kan? Hidup di muka bumi, tapi dia mau menjadi pemimpin para jin yang sudah hidup di muka bumi sebelum manusia. Waktu dia mendengar, waktu itu pintu langit masih terbuka, dia mendengar di langit ternyata Allah akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi akan menggantikan jin, maka dia benci Adam gara-gara itu, karena dia tadinya mau memasukkan dirinya sebagai raja jin. Kalau bukan karena takdir Allah umurnya dipanjangkan, maka mungkin sudah lama iblis dibunuh oleh para jin-jin mukmin. Syaitan-syaitan ini dipimpin oleh iblis, mau menyesatkan manusia, dan juru bicaranya mereka adalah dukun, peramal, penyamun, dan para ahli maksiat. Anda kalau ke sana pasti dibawa ke jalan syaitan, nggak mungkin tidak. Kalau bicara sama orang yang tiap malam berzina, tiap malam mabuk, tiap hari menyibukkan diri dengan hal-hal yang berdosa, maksiat kepada Allah SWT, melihat, mendengar, memegang, mencoba, mencari pendapatan, semuanya haram, maka kita berteman sama dia pasti dibawa ke jalur syaitan, karena kita akan terpengaruh. Begitu pula kalau orang ke dukun, ke peramal, semua ini akan dibawa ke jalur syaitan. Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, orang yang, semoga Allah berikan hidayah, orang yang menjabat menjadi dukun, peramal, penyamun ini sebenarnya orang yang tidak menyadari hakikat dia sebagai manusia. Kalau manusia ini pemimpin di muka bumi, kita nggak perlu minta tolong sama jin, sama syaitan, nggak perlu. Kita ini kalau datang ke sebuah tempat, dibebasin sebuah tanah, pasti semua makhluknya Allah pindah, termasuk jin-jin itu sendiri. Mereka pergi. Kapan jin itu datang, syaitan datang mengganggu manusia? Kalau manusia sudah keluar dari hakikatnya sebagai khalifah. Coba contohnya, para dukun dan peramal, semoga Allah kasih hidayah, datang ke gua bersemedi, nggak makan, nggak minum 3 hari. Di gua itu tadinya dia cari tempat-tempat sunyi, tidak ada apa-apa.
yang jaga gunung, yang jaga lautan, yang turunkan hujan, yang gantikan siang malam, itu malaikat semua. Ada malaikatnya Allah di muka bumi menyebar di mana-mana. Memang mereka punya tugas itu. Tapi datangnya manusia yang tadinya khalifahnya ke gua, lalu memanggil-manggil nama syaitan. Wahai syaitan, apalah gundurwo, kuntilanak, apa saja nama dipanggil-panggil, syaitannya hari pertama nggak bakal muncul, mustahil. Antum kalau tanya dukun-dukun, dia akan bilang tidak mungkin di hari pertama sudah dengar suara. Nanti hari ketiga, nanti 1 minggu setelah syaitan pastikan, oh manusia ini benar-benar bodoh nih, takut dengan saya nih, maka keluar suaranya, iya kamu mau apa? Barulah dia bilang, saya mau kekebalan, saya mau ini, saya mau itu, seperti itulah, gitu kan? Baru kemudian disuruh oleh syaitan sesuatu yang keluar dari akal sehatnya manusia. Saya pernah kasih contoh, orang yang datang minta tolong sama syaitan seperti orang pintar, kuliah, dia sakit kepala, kemudian lewat satu orang anak kecil SD di pinggir jalan, dipanggil sama dia, dek sini, kepala saya sakit, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya. Bodohnya anak kuliah ini bilang, baik sini kencing kau, dia minum sama dia. Karena disuruh oleh syaitan apa? Minum darah ayam, makan kotorannya, minum kencingnya dia. Kebodohan. Syaitan makin kerjain mereka, sebab turunnya surah jin karena itu kan. Allah menceritakan orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka kalau masuk di sebuah lembah, tak ada angin, tak ada apa di lembah itu, biasa makhluknya Allah semua, angin, pasir, semua ada malaikat di situ, tidak ada masalah. Tapi mereka datang ngeluarin setengah bekalnya, kemudian dibawa di lembah, tengah lembah baru mereka berkata apa? Wahai penjaga lembah. Biasanya orang bilang dewa lah, apalah, bahasa ini tidak ada sebenarnya. Jangan ganggu kami, ini setengah bekal kami kasih. Kata Allah, fazaduhum rahaqa, maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Karena sebenarnya tadinya tidak berani syaitan itu. Beraninya kapan manusia itu? Takut. Jadi jangan dibalik fitrahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita dalam surah Maryam 62, 8-672 ini, bagaimana orang-orang yang menyembah syaitan tadi, yang jalan kedua nih, gitu kan, yang pasti ujungnya neraka, akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, dia dan syaitan-syaitannya semua dalam kondisi terbelenggu dan berlutut. Kata Allah di sini. Kemudian dikatakan, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya." Lalu kemudian kami pasti akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah. Artinya orang yang paling kufur dikedepankan untuk dimasukkan ke neraka. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati neraka itu. Nanti akan saya jelaskan makna ini ya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiyya. Lalu kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut dan tersiksa. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membentangkan di atas neraka Jahannam sebuah jalan yang dikenal dengan Sirat. Tetapi referensi-referensi yang mengatakan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, ini nggak jelas hadisnya. Yang ada dalam hadis Bukhari Muslim adalah sebuah jalanan yang dibentangkan di atas neraka dalam kondisi gelap, gulita dan licin. Di kiri kanan sirat tersebut ada malaikat yang pegang cambuk. Siapa yang beriman dibiarin lewat. Kata Nabi SAW, golongan pertama melewati sirat adalah golongan yang wajah mereka seperti bulan purnama, dan mereka jalan secepat kilat melewati sirat tersebut. Langsung tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat namanya Qantara. Qantara ini jemaah sekalian adalah sebuah tempat lapangan luas di depan surga. Semua orang yang sudah lewat sirat, sudah hisab, berdiri di situ dulu nunggu. Semuanya penghuni surga sudah tumpul di Qantara, baru mereka bisa masuk. Golongan kedua kata Nabi SAW adalah mereka seperti bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari, dan mereka seperti menunggangi kuda yang cepat. Golongan ketiga seperti orang yang berlari
golongan keempat seperti orang yang berjalan cepat, golongan kelima seperti orang yang berjalan sambil merangkak. Dan selain mereka yang akan masuk neraka akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang menjatuhkan mereka ke dalam api neraka. Tapi semua kita pasti akan melewati neraka itu. Melewati dalam arti kata di atasnya ya, bukan masuk ke dalamnya. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan ma minkum illa wariduha dalam ayat tadi ini, tidak ada seorang pun di antara kalian, di ayat 71 surah Maryam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya. Artinya supaya mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana nikmatnya pada saat mereka selamat.